akan melanjutkan pembahasan dari minggu lalu, yaitu pemasaran di media sosial. Langsung aja masuk ke materinya. Nah, di sini ada perbandingan ya Facebook dan Instagram. Nah, kalian tuh pasti udah familiar lah ya sama media sosial Facebook dan Instagram ini. Nah, jadi kalau misalnya yang Facebook ini sebenarnya definisi singkatnya adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Nah, kalau perbandingan itu, jadi kalau Facebook tuh penggunanya tuh rata-rata lebih dewasa dari pengguna Instagram. Nah, biasanya kan kalau Facebook tuh yang pakai tuh kayak orang tua gitu kan. Nah, terus kalau di Facebook kita itu bisa lebih mudah mendapatkan berita-berita. Dan kalau Instagram tuh dia tuh lebih cocok kalau misalnya ada event-event tertentu. Nah, kemudian kalau Facebook itu dia tuh ada fitur business manager. Jadi di Facebook kita bisa mengelola proses marketing yang kita lakukan, dan juga dia bisa kayak berbagi akses gitu ke orang lain yang membutuhkan. Kayak misalnya kita tuh ada satu tim atau ada agen lain atau vendor, nah itu tuh bisa melihat marketing juga. Nah, kalau Instagram ini fitur iklannya tuh sangat mendukung kita ketika mengelola iklan. Jadi dia tuh ada kayak analisisnya gitu, dan itu tuh bisa melalui IG Story, IG Ads, dan endorsement. Next. Nah, di sini ada Facebook Ads. Nah, Facebook Ads ini adalah fitur yang ditawarkan oleh Facebook untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu halaman yang sebelumnya sudah dibuat oleh pengguna Facebook dengan jangkauan yang berbeda dan dapat diatur oleh pemasang iklan tersebut. Jadi kalau misalnya kita memakai Facebook Ads ini, kita tuh harus menggunakan halaman page gitu. Nah, jadi intinya dengan adanya Facebook Ads ini, maka pengguna Facebook tuh bisa beriklan dengan jangkauan yang sudah diatur oleh kita sendiri. Jadi kita bisa menargetkan pengguna lain yang cocok dengan kriteria-kriteria yang kita mau. Next. Nah, manfaat dari Facebook Ads ini adalah antara lain tuh yang pertama tuh dia bisa menargetkan audiens. Sama seperti Instagram kemarin. Jadi kita tuh bisa menentukan konsumen yang seperti apa yang cocok dengan apa yang kita jual gitu. Yang kedua, bisa meningkatkan traffic. Jadi apa yang dilakukan pengguna lain di profil kita atau halaman kita itu akan meningkat gitu. Bisa dengan klik-klik atau nonton atau lihat video juga bisa, atau lihat foto juga bisa. Nah, yang ketiga, bisa menentukan anggaran iklan. Kita juga bisa gitu menentukan maksimal anggaran yang kita gunakan untuk beriklan gitu, supaya biar tuh kita kalau ngiklan tuh nggak mahal-mahal gitu. Yang keempat tuh dapat mengukur hasil atau melihat berapa banyak konversi melihat dan klik. Nah, di sini kita tuh bisa lihat analisis yang tersedia, dan ini tuh isinya kita bisa melihat perilaku pengunjung di profil kita gitu. Kemudian meningkatkan SEO. Nah, SEO ini juga bisa meningkat dan optimal. Dengan begitu nanti misalnya orang-orang cari sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kita jual, maka profil kita tuh akan muncul gitu. Dan terakhir, bersifat real time. Jadi analisis yang disediakan ini bersifat real time. Next. Nah, di Facebook itu ada dua tipe profil, yaitu profil personal dan profil bisnis atau fanpage. Fanpage ini maksudnya halaman gitu. Nah, kalau profil personal ini terdapat batasan dalam pertemanan. Maksimal pertemanan itu dia cuma 5.000 aja, sedangkan profil bisnis tidak ada batasan. Nah, profil personal digunakan oleh individu, sedangkan profil bisnis itu digunakan untuk instansi atau organisasi atau perusahaan tertentu. Nah, di profil personal juga kita tuh nggak bisa ngelola Facebook Ads Manager. Sedangkan kalau profil bisnis itu kita baru bisa mengelola Facebook Ads Manager. Next. Nah, di sini kita masuk ke media sosial Twitter. Nah, Twitter adalah sebuah layanan jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya berkirim dan membaca pesan. Dan itu tuh bisa kalau di Twitter tuh kata-kata aja itu dibatasi ya. Setiap tweet itu kalau nggak salah tuh di bawah 260 karakter.
Nah, di Twitter juga kita bisa melakukan marketing. Strategi pemasarannya adalah rencana yang berpusat pada pembuatan penerbitan, pendistribusian konten untuk buyer persona, audiens, dan pengikut kita sebagai penjual melalui platform media sosial. Next. Di sini ada langkah-langkah marketing di Twitter. Ini ada 4 langkah ya. Yang pertama itu kita harus meneliti buyer persona dan audiens pembeli. Jadi di sini kita akan meneliti terlebih dahulu audiens atau pengguna Twitter supaya apa? Supaya mereka itu supaya kita tuh tahu gitu. Mereka tuh sukanya apa, maunya apa, atau yang lagi viral tuh apa gitu. Nah, yang kedua, buat konten yang unik dan menarik. Nah, karena kita udah meneliti audiens yang di langkah pertama itu, jadi kita udah tahu nih audiens kitanya tuh mau apa gitu, sukanya apa. Nah, dengan begitu tuh kita bisa membuat konten yang cocok dengan mereka. Yang ketiga, atur jadwal untuk posting. Nah, setelah kontennya sudah dibuat, kita tuh sekarang menentukan waktu posting ke Twitternya. Biasanya tuh jam-jam postingan yang bagus tuh bisa kalian search di Google ya. Soalnya biasanya tuh suka berubah gitu. Yang keempat, analisis dampak dan hasil. Setelah kita sudah memposting, di sini tuh kita akan memantau postingan tersebut. Apakah postingannya itu dapat respon positif atau negatif. Nah, hal ini tuh sebenarnya bertujuannya tuh untuk memperbaiki postingan berikutnya. Kan nanti kalau misalnya kita mau posting lagi gitu, kita udah lihat nih kesalahan-kesalahan sebelumnya. Next. Nah, kelebihan Twitter yang pertama itu adalah gratis untuk digunakan. Nah, kedua, dia itu mempunyai fitur yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan para pengikut kita sehingga lebih mudah untuk memberikan informasi terkini terkait konten marketing. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan ya, di Twitter ini biasanya tuh kayak berita-berita atau gosip-gosip tuh cepet banget nyebarnya. Jadi biasanya kayak di platform media sosial lainnya tuh belum ada, tapi di Twitter udah ada. Gitu. Nah, karena di Twitter nih cepet banget gitu muncul informasi-informasinya. Gitu. Yang ketiga ini jangkauannya luas. Next. Nah, selanjutnya ini ada cara membuat akun Facebook bisnis akan dilanjutkan oleh Kanael. Teman, nah ini langkah-langkah kita akan pelajari lihat cara ngebuat yang tadi ya akun bisnis ya. Kan ada 2 tipe tadi mas personal dan bisnis. Nah ini kalau bisa gimana? Kalau personal mungkin teman-teman udah ada yang bikin ya, mungkin atau belum bikin malah. Kalau Facebook itu udah lewat ya zamannya di kita gitu. Nah ini teman-teman pertama-tama masuk dulu nih ke bisnis.facebook.com. Kalau udah masuk, tampilan awalnya kan seperti ini, ya. Aku di sini pakai mode incognito atau mode private browsing, jadi nggak ada dataku di sini. Makanya ini adalah tampilan awal yang kalau teman-teman nggak login Facebook apapun di browser kalian. Oke, aku next ya. Misalkan seperti ini, kita akan langsung mencet login di sini di kanan. Ya. Ketika login akan seperti ini teman-teman tampilannya. Kita harus login dulu. Nah, kalau teman-teman udah punya akun Facebook teman-teman bisa silahkan langsung login di sini. Pakai email, pakai nomor telepon, dan password-nya masukin. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya akun Facebook, silahkan create new account gitu ya. Oh ya maaf teman-teman, sebelumnya kalau misalkan suaraku emang lagi kayak gini karena dari kemarin Senin suaraku hilang. Jadi sekarang lagi masa pemulihan agak serak-serak gitu. Ya, bukan baru bangun tidur ya gitu. Oke. Di sini ya kalau di sini materi yang di-capture adalah yang bikin account-nya barunya gitu. Jadi teman-teman kalau yang login sama aja sih, teman-teman sama aja kalau login itu, bisa langsung masuk nanti menunya gitu. Ini yang buatan baru ya. Nah kayak gini. Jadi teman masukin nama, masukin, data diri teman-teman, email, password nanti gitu. Lalu ada tanggal ulang tahunnya, kapan, dan gender-nya. Nah seperti ini kira-kira teman-teman datanya. Ya aku ini sambil kemarin nyoba juga gitu. Oke, setelah kayak gini teman isi, klik sign up ya. Nah, udah kayak gitu teman-teman ada kayak gini, ada kayak verifikasi lah gitu ya.
we need more information. We'll take you through a few steps to confirm your account on Facebook. Jadi teman-teman, ini continue aja, teman-teman continue. Setelah continue kan ada ya biasa recaptcha ya untuk make sure kita bukan robot. Tapi ya begitu deh, kita klik aja. Nah seperti ini. Kalau udah ini kan langsung continue ya biasa ini mah ya. Lalu kasih kodenya. Nah teman-teman cek email. Kalau misalkan ya cek email ya. Cek email, di email teman-teman ada 5 digit kode nggak gitu ya. Kalau ada langsung next aja kalau ada ya gitu. Langsung next. Nah, teman-teman ketika nanti sudah membuat membuat account akan ada seperti ini jadinya gitu. Jadi kalau itu kan anggapannya teman-teman login, berusaha sign up dan login dulu ke Facebooknya. Nah setelah itu akan ada angka seperti ini. Buat akun mengelola bisnis Anda gitu ya. Masukkan nama bisnisnya, terus nama kitanya dan email bisnis kita. Oke. Mau email berbeda dan oke. Jadi manapun nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nah akan seperti ini teman-teman hasilnya. Ya, jadi ketika di dalam beres pembuatan akan seperti ini kira-kira bukan beranda ya beranda bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya dashboardnya seperti inilah gitu. Oke, kalau sampai sini artinya teman-teman sudah berhasil gitu. Sudah berhasil untuk membuat akun bisnis Facebook yang bisnis gitu. Di kiri juga udah ada ini Facebook Business Suite gitu. Ya, sampai sini teman-teman udah berhasil. Oke, sudah beres untuk materi hari ini. Jadi teman-teman ini tenang teman-teman, ini untuk Facebook Ads ini tidak dibuat penugasan gitu. Jadi teman-teman hanya untuk sebagai ya mulai dari sini ya gitu ya. Ini hanya sebagai untuk selingan, untuk sebagai ilmu yang dibagikan untuk teman-teman. Kalau someday teman-teman butuh untuk memasarkan produk kalian, untuk kalian berjualan, untuk kalian berbisnis. Nah, ya inilah sebenarnya cara-caranya ya gitu. Ya sederhana sih, tapi tetap aja ya kalau teman-teman bingung udah slide-nya gitu. Jadi pelan-pelan siapa tahu gitu kan kayak, aduh di next ada apa ya tidak setelahnya gitu. Jadi ya gitu deh. Jadi teman-teman ini hanya untuk sebagai ilmu aja, bukan untuk sebagai penugasan. Oke. Oke materinya teman-teman sudah beres. Karena materinya sangat cepat hari ini. Ya singkat padat banget. Ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Silakan. Maaf, tadi saya telat karena begitu naik ada ngobrol sama Pak Edi ya. Yuk teman-teman, saya sudah dijelaskan tadi. Ada yang mau ditanyakan atau oh saya tertarik, jadi mau nanya lebih lanjut, silahkan. Dari kemarin ya, dari materi kemarin kalian sudah diajarkan bagaimana caranya kamu mengiklan di IG, di Facebook, dan di Twitter. Nah, kalau misalnya di IG kan gratis, jadi kita bisa mempraktekkan misalnya kamu kemarin ngepost di IG ya. Nah, kalau di Facebook ini, pertama karena itu berbayar dan akun atau yang diiklankan oleh kelompok juga tidak benar, istilahnya itu hanya sebuah tugas, bukan produk betulan yang kita jual. Jadi untuk materi yang untuk materi mengiklan di Facebook ini tidak kami praktekkan. Ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya sampaikan, harus berbayar dan yang kamu iklankan juga tidak nyata, istilahnya hanya sebuah tugas. Tetapi suatu saat misalnya kamu mencoba punya produk pakaian misalnya, kalian mau mengiklan di IG, di Facebook, atau di Twitter, minimal kalian sudah tahu caranya ya. Jadi nanti silahkan dipraktekkan. Kalau misalnya sekarang misalnya sesudah materi ini ada yang pingin nyoba tapi jualannya benar,
Nah, nanti kamu boleh nanya ke kami ya. Nah, kalau untuk yang proyek kelompok tidak kami praktekkan seperti itu. Tetapi dari pengetahuan minggu yang lalu untuk yang IG, yang Facebook, yang Twitter, kamu sudah minimal sudah tahu apa kelemahannya, apa keuntungannya, apa positif negatifnya. Terus kamu harus tahu nih, kira-kira target produk yang kamu iklankan itu siapa. Terus kayak misalnya gini, kalau kamu menjual alat rumah tangga, targetnya kan pasti ibu-ibu seperti saya ya. Nah, kalau misalnya, oh ya, nanti ya Jo. Kalau misalnya kira-kira ibu-ibu itu buka-buka Facebooknya kapan ya? Nah, kamu harus tahu. Terus apakah seorang ibu-ibu itu akan menggunakan Facebook atau menggunakan IG atau menggunakan Twitter. Nah, itu harus kamu analisis, harus kamu tahu. Terus jam-jamnya juga harus tahu. Misalnya, apakah di pagi hari ibu-ibu akan buka Facebook? Sepertinya enggak ya, karena pertama nih saya kasih contoh. Pertama, pagi-pagi itu ibu-ibu, saya contohnya ibu-ibu aja karena pengalaman saya juga. Misalnya bangun tidur itu saya nggak mungkin langsung buka handphone, buka Facebook, nggak mungkin kan? Tapi pasti ya kalau mama-mama kalian juga pasti seperti itu. Pasti ke dapur, nyiapin sarapan, nyiapin anaknya untuk sekolah, seperti itu. Terus beberes rumah sampai jam berapa. Nah, ketika kalau misalnya hanya ibu rumah tangga, ketika rumah sudah beres, sarapan sudah selesai, suaminya sudah pergi ke kantor, anaknya sudah ke sekolah, baru punya waktu, baru buka Facebook. Mungkin seperti itu. Nah, yang saya tahu kalian itu jarang menggunakan Facebook, ya enggak? Ya, tetapi kamu mungkin menggunakannya IG atau Twitter. Nah, kalau produk kamu itu sasarannya seusia kamu, nah nanti konsumennya kayak mahasiswa atau pelajar SMP, SMA. Nah, kalau kamu mengiklan di Facebook mungkin tidak efektif, tetapi yang efektifnya mengiklan di IG dan di Twitter, misalnya seperti itu. Jadi, nah itulah mungkin nanti ilmu yang bisa kamu terapkan ketika suatu saat kamu punya produk, punya toko online, kamu akan mengiklan. Nah, inilah teorinya, prakteknya ya suatu saat semoga kamu nanti berkecimpung di bidang ini, kamu bisa minimal sedikit lah berapa persennya kamu sudah tahu. Oh, ingat ketika saya mengiklan, udah tahulah analisisnya seperti apa, sasarannya siapa, produknya apa yang tepat, sosial media yang tepat yang bisa kamu gunakan, terus jam berapa saja kira-kira. Nah, sesudah memasang iklan, kalian juga perlu analisis apakah sesuai dengan sasaran nggak? Ternyata menaikkan penjualan. Berarti iklan kita itu tepat sasaran. Kalau belum kok nggak ada perubahan apapun terhadap produk yang kita jual, berarti itu iklannya belum tepat sasaran. Bisa dianalisis lagi kira-kira apanya ya yang salah seperti itu ya. Nah, tadi ada yang bertanya, Julia, jadi Facebook dengan Instagram itu beda ya, padahal dua-duanya sama-sama sosial media milik Facebook dan Meta Corporation. Mau jawab kan Nael atau kapannya? Iya boleh Bu, saya. Nah. Ya teman-teman, jadi ya baru aja kemarin ini ya Facebook grup berganti nama jadi Meta ya gitu. Grupnya aja sih gitu, sosmednya enggak. Oke, ya beda, jelas beda ya gitu karena walaupun satu grup tapi beda manajemen lah gitu. Jadi teman-teman jelas beda dalamnya juga, orang-orangnya dalamnya juga yang mengelola juga pasti beda gitu. Tapi gini teman-teman, untuk Facebook Ads dan Instagram Ads itu nyambung ya. Jadi itu bisa sinkronisasi antara dua
Ads itu loh gitu teman. Jadi kalau nanti di Instagram Ads juga teman-teman mau lanjut ya advance-nya ya, itu akan nyambung ke Facebook Ads kita juga gitu. Jadi sebenarnya mereka juga sudah sinkronisasi tentang Ads-nya, tapi fiturnya berbeda. Mungkin kalau saya di Instagram kalau mau ngepost ya biasanya kalau mau ngepost kan ada lokasinya, ada tag-nya siapa gitu. Kalau di Facebook mungkin agak sedikit berbeda, mungkin seperti itu ya. Jelas beda karena home base-nya dari sosial media itu juga udah berbeda dua-duanya ya. Facebook lebih ya nggak tahu ya kalau Facebook kelihatannya lebih kayak ribet ya gitu. Tapi kalau Instagram kan jelas ya udah home, explore, reels, shopping, lalu ada profile gitu ya kayak gitu lebih jelas itu Instagram. Oke, Julian. Ya, beda ya, Jo. Yang menggunakannya aja penggunanya juga beda ya. Ya, Kalau Facebook tadi seperti saya bilang, lebih banyak mungkin ibu-ibu yang banyak menggunakan Facebook. Tetapi seperti yang kalian rasakan juga, kalian di usia-usia kalian tidak menggunakan Facebook, tetapi menggunakannya Instagram seperti itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Sambil nunggu pertanyaan ya, mungkin masih ada yang mikir-mikir. Saya absen dulu ya. Adril? Hadir, Bu. Oke. Aldi ada, ya. Feby? Angela Merici? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Patrick Ansel? Hadir, Bu. Ya. Dela? Hadir, Bu. Christopher? Hadir, Bu. Felix? Hadir, Bu. Ya. Dave? Nina? Hadir, Bu. Niko? Hadir, Bu. Reza? Hadir, Bu. Hansen? Hadir, Bu. Julian ada. Kathleen? Hadir, Bu. Ya. Cia? Hadir, Bu. Edward? Hadir, Bu. Edward? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ada. Zeus? Hadir, Bu. Davin? Hadir, Bu. Miguel? Hadir, Bu. Gigi? Hadir, Bu. Ya. Jefferson? Hadir, Bu. Rafael Davin ada. Pinkan ada. Pinkan bagaimana? Hadir, Bu. Udah, Bu. Bagaimana sekarang keadaanmu? Udah baikan, Bu. Puji Tuhan ya, lancar ya operasinya ya. Samuel? Oh iya, lupa. Sheila? Hadir, Bu. Stella? Hadir, Bu. Oke. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Yang kalian ngepost di IG nggak bermasalah kan? Semua sudah mengerjakan? Ya, terima kasih ya. Nah, ini baru jam 8.59, tetapi materi kita sudah selesai. Ada tambahan nggak dari Kak Nael atau Kak Fania? Sudah beres. Cukup, ya. Iya. Masih ada waktu 30 menit. Ya, masih ada waktu 30 menit. Kalian bisa menyicil tugas portofolio. Entah portofolio PKWU atau portofolio pelajaran lain. Silahkan. Kalau ada yang tidak ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya dulu atau mau menambahkan? Nah, untuk penugasan hari ini, untuk materi ini tidak ada tugas ya. Kalian juga kan masih terbeban dengan tugas-tugas portofolio atau tugas yang lain. Jadi, karena pertama alasannya itu karena berbayar dan tidak bisa, dan tidak yang dipasarkan oleh kalian itu kan tidak nyata.